Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, bertemu lagi ya dengan saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan di Komunitas. Baik, untuk materi pada hari ini kita akan membahas mengenai pengembangan wahana atau forum PSM ya, atau peran serta masyarakat ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai peran kader dan juga peran dukun bayi. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai apa saja sih forum peran serta masyarakat. Yang pertama, PSM itu berperan dalam kegiatan posyandu. Seperti yang sudah kita bahas di minggu lalu, kemudian Polindes, KBKIA, Desa Wisma, Tabulin, donor darah berjalan, dan ambulan desa ya. Sebagian itu sudah pernah kita bahas pada materi sebelumnya di pembinaan kader. Jadi kita akan bahas lagi secara singkat. Yang pertama adalah posyandu ya. Posyandu itu adalah pusat pelayanan keluarga dan kesehatan yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan. Di sini kalau posyandu itu adalah petugas kesehatannya adalah bidan ya, dalam rangka pencapaian NKKBS atau Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. Nah, tujuannya dari posyandu itu yang pertama untuk mempercepat penurunan AKI AKB, kemudian untuk peningkatan pelayanan kesehatan ibu, untuk menurunkan angka kejadian kematian bayi balita ya, atau IMR atau infant mortality rate, kemudian untuk mempercepat penerimaan NKKBS, kemudian meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan juga kegiatan-kegiatan lain yang akan menunjang peningkatan kemampuan masyarakat dalam menjalankan hidup yang sehat. Kemudian untuk pendekatan dan pemetaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam usaha meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan kepada penduduk berdasarkan dengan letak geografisnya ya. Kemudian peningkatan dan pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka alih teknologi untuk mampu mengelola usaha-usaha kesehatan masyarakat, dan untuk meningkatkan peran lintas sektor dalam penyelenggaraan posyandu, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI dan juga AKB. Nah, untuk sasarannya, sasaran kegiatan posyandu itu adalah bayi yang berusia kurang dari 1 tahun, kemudian balita usia 1 hingga 5 tahun, kemudian ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, dan juga yang pasti adalah wanita usia subur. Nah, dalam kegiatan posyandu itu ada 5 meja ya, sistem 5 meja posyandu seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan minggu lalu. Apa saja isinya dalam 5 meja posyandu tersebut? Untuk meja yang pertama itu adalah pendaftaran, dan yang kedua adalah pencatatan bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan pasangan usia subur. Kemudian di meja kedua adalah penimbangan balita. Kemudian di meja ketiga adalah pengisian KMS ya. Pengisian KMS itu bisa dilihat ya dengan menilai berat badan bayi tersebut itu naik ataukah tetap ataukah turun, sehingga nanti bisa dilihat perkembangannya apakah baik, buruk, atau normal. Kemudian meja keempat itu adalah untuk meja penyuluhan ya, penyuluhan kesehatan, apa saja penyuluhan yang dibutuhkan pada ibu tersebut sesuai dengan kebutuhan ya penyuluhannya. Kemudian di meja 5 itu adalah imunisasi pemeriksaan kehamilan,
pemeriksaan kesehatan dan pengobatan, dan pelayanan KB, IUD atau suntik. Nah, untuk meja yang pertama hingga meja yang keempat itu biasanya dilakukan oleh kader posyandu ya, yang sudah ditunjuk oleh masyarakat setempat dan sudah melakukan pembinaan. Kemudian di meja 5 itu yang melaksanakannya adalah bidan, tenaga kesehatan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah Polindes atau Pondok Bersalin Desa. Itu adalah merupakan salah satu bentuk upaya dari masyarakat, adalah bentuk dari upaya kesehatan masyarakat atau UKBM ya, yang didirikan oleh masyarakat atas dasar musyawarah sebagai kelengkapan dari pembangunan masyarakat desa. Sebenarnya Pondok Bersalin Desa ini sangat membantu ya, sangat membantu masyarakat desa. Namun dari hasil Riskesdas tahun 2018 kemarin, proses persalinan yang dilakukan di Polindes itu besarnya hanya 4% saja, sedangkan di PPM itu sebesar 29%. Nah, rendahnya pemanfaatan tersebut itu dikarenakan fasilitas dan juga tenaga medis atau tenaga kesehatan, khususnya bidan, tidak tinggal di desa atau di Polindes tersebut. Selain itu juga karena tidak semua desa itu juga memiliki gedung Polindes yang memadai, sehingga ini menjadi faktor penyebab persalinan di Polindes ini hanya 4%, atau sangat rendah ya. Nah, untuk tujuan dari Polindes itu yang pertama adalah untuk memperluas jangkauan, kemudian meningkatkan mutu dan mendekatkan layanan KIA termasuk KB kepada masyarakat. Yang kedua, meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan ANC dan persalinan normal di tingkat desa. Jadi kalau misalkan yang terdekat di desa tersebut itu adalah Polindes, maka masyarakat atau ibu hamil, ibu yang akan bersalin itu dapat menjangkau Polindes tersebut ya, dan sehingga mutu pelayanan ANC itu juga terus dilakukan. ANC sekarang adalah yang wajib itu 6 kali ya, 6 kali ANC, 2 kali ANC pada TM1, kemudian 1 kali ANC di TM2, dan 3 kali ANC pada TM3. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pembinaan dukun bayi oleh bidan di desa. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesempatan konsultasi dalam program KIA, KB, gizi, imunisasi, dan penanggulangan diare maupun ISPA. Kemudian yang terakhir, meningkatkan pelayanan kesehatan bayi dan anak, serta pelayanan kesehatan lainnya oleh bidan sesuai dengan kewenangannya. Nah, untuk kemudian untuk KBKIA, KBKIA ini adalah pengelolaan program KIA yang bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien. Nah, pemantapan program pelayanan KIA yang diutamakan pada kegiatan pokok itu adalah peningkatan pelayanan ANC di semua fasilitas kesehatan. Jadi di fasilitas kesehatan, entah itu Polindes, BPM, puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya, itu dapat ditingkatkan pelayanan ANC-nya melalui program KBKIA. Kemudian peningkatan pertolongan persalinan. Peningkatan pertolongan persalinan di sini yaitu yang ditolong oleh tenaga kesehatan ya, bukan ditolong oleh dukun.
Kemudian peningkatan deteksi dini resiko tinggi atau komplikasi kebidanan. Jadi dengan adanya ANC itu dapat menjadi salah satu bentuk upaya dalam deteksi dini ya, apabila ibu hamil tersebut itu mengalami komplikasi. Kemudian peningkatan penanganan komplikasi kebidanan dan pengamatan secara terus-menerus ya, secara berkesinambungan oleh tenaga kesehatan. Yang pastinya di sini adalah bidan. Kemudian peningkatan pelayanan neonates dan ibu nifas dengan mutu yang sesuai dengan standar dan juga bisa menjangkau seluruh sasaran ya, baik itu bayi, balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu bersalin, dan lain sebagainya. Nah, kemudian program selanjutnya adalah Desa Wisma. Desa Wisma itu adalah suatu kelompok persepuluhan ya, desa itu 10 ya, kelompok persepuluhan dari suatu masyarakat yang nantinya akan berperan aktif dalam melancarkan program-program yang sudah direncanakan oleh masyarakat. Nah, kegiatan pada Desa Wisma ini biasanya sudah diarahkan pada peningkatan kesehatan keluarga ya, atau disingkat dengan KESGA ya. Nah, bentuk kegiatannya itu biasanya seperti PKK, arisan, pembuatan jamban, pembuatan sumur, kemudian mengembangkan dana sehat seperti PMT, pengobatan-pengobatan yang ringan, kemudian membangun sarana sampah dan juga kotoran, dan lain sebagainya. Masih banyak ya bentuk-bentuk kegiatan yang ada dalam Desa Wisma. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, kegiatan seperti misalkan PKK ini mengalami pasang surut ya. Jadi Desa Wisma yang dibina oleh PKK yang ada di masyarakat itu adalah biasanya adalah kelompok-kelompok yang sudah ada di masyarakat, seperti misalkan kelompok ibu-ibu dalam pengajian atau kelompok ibu-ibu dalam yasinan dan lain sebagainya. Nah, dengan dibentuknya Desa Wisma, jadi ada 10 prinsip PKK yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu diharapkan dapat meningkatkan membantu dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Nah, apa saja 10 program pokok dalam PKK? Yang pertama itu adalah penghayatan dan pengalaman Pancasila ya. Dengan pengamalannya Pancasila itu bisa dengan mengembangkan rasa kebersamaan, taat kepada aturan, peraturan, dan juga hukum yang berlaku di negara kita ya. Kemudian pengamalannya juga bisa dengan berbudi pekerti luhur, kemudian mempunyai watak yang mulia. Itu adalah contoh dalam penghayatan dan pengamalan Pancasila ya. Kemudian yang program pokok PKK kedua adalah gotong royong. Gotong royong di sini itu adalah sikap kebersamaan ya, saling membantu yang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat ya, dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk program yang ketiga adalah pangan. Pangan di sini bisa dilakukan dengan menggalakkan penyuluhan untuk pemanfaatan pekarangan, dengan menanam tanaman yang bermanfaat seperti sayur-sayuran, rempah-rempah, ubi-ubian, buah-buahan, dan lain sebagainya ya, yang ditanam di pekarangan rumah masyarakat. Kemudian yang keempat adalah sandang. Sandang ini biasanya di berbagai daerah. PKK itu juga menggalakkan upaya untuk dapat memanfaatkan produk bahan dan corak pakaian setempat ya, dengan mencintai produksi dalam negeri. Jadi sandang yang dipakai dengan corak pakaian setempat bisa dikembangkan, kemudian juga mereka bisa dengan
mengkonsumsi atau membeli produk dalam negeri ya, dalam hal sandang. Bukan yang sandang yang import dari luar negeri. Kemudian yang kelima adalah perumahan dan tata laksana rumah tangga. Jadi rumah itu bukan sekedar untuk tempat berteduh saja ya. Rumah itu adalah tempat di mana keluarga itu dapat hidup bersama dan dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi, setiap orang itu perlu mengetahui bagaimana sih menata rumah yang sehat, bagaimana sih menata rumah yang menarik dan juga nyaman sehingga anggota keluarganya itu merasa nyaman berada di dalam rumah. Selain itu juga perlu untuk mengetahui bagaimana menjaga kebersihan rumah dan juga memanfaatkan pekarangan, Kak. Apalagi kalau di desa ya, biasanya mereka mempunyai pekarangan yang cukup luas sehingga bisa mereka memanfaatkan pekarangan rumah masing-masing untuk menanamnya dengan tanaman seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian rempah-rempahan dan lain sebagainya. Kemudian yang keenam adalah pendidikan keterampilan. Dalam PKK itu biasanya juga menggalakkan pelatihan ya atau kursus-kursus untuk membuat berbagai kerajinan tangan. Kemudian membuat produk-produk makanan dan juga minuman. Yang nantinya itu produk-produk tersebut hasilnya dapat dijual. Nah, dari hasil penjualan tersebut itu dapat untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Kemudian yang ketujuh, kesehatan. Ya, salah satu upaya dalam PKK itu untuk menjaga semangat kerja kader posyandu. Sehingga PKK itu kadang juga ada program PKK yang menyelenggarakan Jambore Nasional Kader Posyandu yang biasanya itu dilakukan 5 tahun sekali ya. Nah, dengan diadakannya Jambore tersebut itu sangat membantu dalam upaya memotivasi para kader posyandu agar mereka semangat kerja sebagai kader ya, bahkan juga sebagai tim penggerak PKK setempat. Itu sangat-sangat membantu sekali ya, agar memotivasi mereka. Kemudian yang kedelapan itu adalah pengembangan kehidupan berkoperasi. Nah, dalam PKK itu juga biasanya menganjurkan pembentukan koperasi ya, sebagai upaya pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain manfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga, koperasi itu juga bisa menjadi jalur untuk menciptakan lapangan kerja setempat ya. Bagi pengurus-pengurus koperasi itu biasanya diambil dari masyarakat setempat. Kemudian yang ke-9 itu adalah pelestarian lingkungan hidup. PKK itu memberikan penyuluhan sederhana agar lingkungan itu tidak dirusak dan mencegah pencemaran sumber air, antara lain bisa dengan tidak membuang sampah di sungai atau tidak membuang sampah di selokan, serta juga melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dan melakukan penyuluhan kesehatan lingkungan. Kemudian yang terakhir, program ke-10 adalah perencanaan sehat. Nah, anjuran untuk menyimpan uang di bank, melaksanakan keluarga berencana, itu adalah anjuran yang konkret ya, yang digalakkan dalam program PKK. Jadi dalam hal keuangan, itu masyarakat dianjurkan agar hidup keluarga tidak besar pasak daripada tiang ya, tidak besar pengeluaran daripada penghasilan. Kemudian tabulin ya, tabulin itu sudah saya sampaikan pada materi sebelumnya di pembinaan kader. Tabulin itu adalah institusi masyarakat dengan anggota para ibu hamil dan juga pasangan usia subur yang belum hamil dengan bentuk kegiatan yang berupa pengumpulan dana di lingkungan anggotanya, di lingkungan masyarakat
atau subsidi dari pemerintah ya. Tabulin itu adalah tabungan ibu bersalin. Nah, berbeda ya kalau dengan dasolin. Tabulin dan dasolin itu beda. Kalau dasolin itu dana sosial ibu bersalin. Jadi dana sosial dan dasolin ini dana bersama yang dikumpulkan warga dan dikelola oleh pengurus berdasarkan kesepakatan bersama dengan warga. Bahkan bentuk tabungan itu bisa dengan mengumpulkan barang yang bisa diuangkan ya. Seperti sistem barter dulu ya. Kalau barter itu bisa dilakukan dengan menggunakan barang-barang. Kalau sekarang kalau pada dasolin ini adalah masyarakatnya itu bisa mengumpulkan barang tapi yang bisa diuangkan. Nah, pengertian dari dasolin sendiri itu adalah institusi masyarakat dengan anggota para ibu hamil dan juga pasangan-pasangan usia subur yang belum hamil dengan bentuk kegiatan yang berupa pengumpulan dana. Oke, kalau peran kader di sini itu untuk menggerakkan masyarakat agar masyarakat itu mau menyisihkan penghasilannya untuk dikumpulkan dan dapat untuk dipergunakan sebagai biaya persalinan ibu hamil yang kurang mampu di wilayahnya. Kemudian donor darah berjalan, ini juga sudah saya sampaikan di sebelumnya ya, adalah pendonoran darah yang dilakukan secara bertahap, kemudian beberapa kali atau secara berangsur-angsur selama 3 bulan sekali, yang masyarakat dapat mendonorkan darahnya ke PMI karena hal ini juga dapat bisa membantu PMI yang kekurangan darah ya, karena biasanya akibat dari adanya kasus demam berdarah sehingga PMI kekurangan darah. Nah, ini akan sangat membantu, donor darah berjalan ini akan sangat membantu bagi ibu-ibu yang bersalin nantinya yang membutuhkan donor darah. Kemudian ambulan desa ini juga sudah kemarin adalah sistem kegotong royongan yang dikembangkan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengantar ibu bersalin yang perlu dirujuk ke rumah sakit atau dirujuk ke puskesmas terdekat. Nah, itu tadi adalah peran serta masyarakat dalam berbagai program ya, yang semuanya itu yang pasti bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga diharapkan program-program tersebut itu bisa terus berlanjut secara kontinu dan berkesinambungan agar tercapainya suatu derajat kesehatan yang baik dari segala aspek. Kemudian pembinaan peran serta masyarakat. Jadi peran serta masyarakat itu juga perlu dilakukan pembinaan ya. Pembinaan dalam peran serta masyarakat itu untuk mengurangi angka kematian dan kesakitan atau angka mortalitas dan morbiditas ibu dan juga bayinya. Jadi bidan itu sebagai tenaga kesehatan harus dapat bekerja sama dengan masyarakat agar tujuan tersebut itu dapat berjalan dengan lancar dan dapat meningkatkan tingkat keberhasilan dari suatu program ya. Untuk itu perlu diadakan adanya pembinaan peran serta masyarakat. Nah, bentuk-bentuknya pembinaan dalam PSM itu apa saja? Kita lihat ya, bentuk-bentuknya dalam pembinaan peran serta masyarakat. Yang pertama adalah pendataan sasaran ya, sasarannya siapa aja didata, kemudian pencatatan kelahiran dan kematian bayi dan ibu. Setelah itu penggerakan sasaran agar mau menerima atau mencapai pelayanan KIA. Kemudian yang keempat, pengaturan transportasi setempat yang siap pakai atau rujukan kedaruratan. Di sini adalah tadi programnya adalah ambulan desa. Kemudian pengaturan bantuan biaya bagi masyarakat yang
tidak mampu. Kemudian pengorganisasian donor darah berjalan, dan yang terakhir adalah pelaksanaan pertemuan rutin GSI ya, Gerakan Suami dalam promosi ya, suami, bidan, dan desa siaga. Ya, bentuk-bentuk pembinaan peran serta masyarakat tersebut itu dilakukan dengan tujuan agar dapat mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pada ibu dan bayi tadi. Sehingga apabila kita sebagai bidan itu apabila dapat bekerja sama dengan baik dengan masyarakat, dapat mencapai tujuan tersebut yang ingin dicapai tersebut. Nah, ciri-ciri pengembangan PSM yang pertama, langkah berantai. Step-stepnya itu harus saling berkesinambungan dari program pertama dengan program selanjutnya itu adalah yang berkesinambungan ya, langkahnya itu berantai. Kemudian yang kedua, intensitas tiap langkah bisa berbeda. Jadi langkahnya itu berbeda disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat ya, disesuaikan. Kemudian yang ketiga, tiap langkah itu memiliki dasar rasional ya. Atas dasar rasional dan juga tujuannya itu juga harus rasional. Kemudian secara kumulatif itu akan menghasilkan perubahan yang diharapkan. Dan hakikatnya itu merupakan rangkaian yang mencerminkan lingkaran pemecahan masalah dan proses perubahan. Oke, baik. Itu tadi mengenai peran serta masyarakat ya. Saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.